Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia. Ku mau jadi terangmu. Kebenaran yang ku pegang hanya untuk membawa kemuliaan bagimu. Mampukan ku pakai seturut rencanamu. Berjalan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan, sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita dapat kembali hadir di tempat ini. Kita dapat sama-sama kembali memuji muliakan nama Tuhan. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup saudara. Mari di waktu yang singkat ini saya mau mengajak kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang membawa setiap beban, tinggalkan bebannya. Mari sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Panggil Tuhan di hati saudara. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucapkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami ya Bapa. Karena Tuhan kasih karunia-Mu, kami masih ada sampai hari ini ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di waktu ini ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Engkau hadir memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Engkau penuhi setiap kerinduan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini kami merasakan kelegaan, kami merasakan sukacita yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa setiap persembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Karena hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan, untuk membalas setiap kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami mau bawa persembahan kami, Yesus. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Biar jemaat saja yang nyanyi. Takkan pernah ku bawa, amin Tuhan, selain yang terbaik,
ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Berikan suara Tuhan terbaik untuk orang kita. Siapa yang lebih lagi musim melihat nama Tuhan. Amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Saya percaya kita semua datang dengan sukacita. Yang percaya kita selalu mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Amin. Colek samping kanan kirinya. Mari ajak kita mau sama-sama menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi lewat pujian kita. Amin. Kencaplah dan lihatlah, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah, kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita semua percaya Allah kita, Allah yang mulia kita. Ada amin? Ada amin? Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan,
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita, yang sepakat kita punya Allah yang baik. Boleh lebih lagi sorak-sorai. Kita mau undang hadiratnya sebab saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap pujian kita. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia yang pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, great is our God. Dia yang pemilik setiap kehidupan kita, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yeah, great is our God. Saya mau lihat tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab dialah yang berkuasa di setiap pujian kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Amin. Kami mau nyatakan kerinduan kami Tuhan. Saya mau lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan
pujian-pujian kami. Mujizat sama-sama serukan. Great is our God. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita mau menaikkan doa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa di pagi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, supaya kami mempersembahkan tubuh kami, terutama mulut kami. Kami memberikan yang terbaik melalui pujian, keagungan kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Kalau kami sudah ada di tahun 2026, itu karena anugerah dan belas kasihan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami jemaat GBI Gunung Padang masih diberikan kesempatan dalam satu persekutuan di rumah-Mu Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kami tetap setia untuk tetap datang mencari Engkau di rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami akan menaikkan syafat-syafat kami. Mari Bapa, kami percaya Tuhan. Sebelum kami berkata-kata, sebelum kami mengungkapkan semuanya Bapa, Engkau sudah tahu dan Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa pimpinan rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Kami juga membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomi Sarjono bersama keluarga. Tuhan, kami teringat akan Gembala pembina kami Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus kami berdoa bagi para pemimpin dan pembina rohani kami. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa biar curahan urapan-Mu, api-Mu membakar setiap mereka Bapa. Supaya hari-hari ini, di akhir zaman ini, di mana sebentar lagi Engkau datang, mereka bisa mempersiapkan semua umat yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Supaya menjadikan umat yang takut akan Tuhan, menjadikan umat yang terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, ketika mereka berdoa bagi setiap jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka, baik itu meminta berkat ataupun kesehatan, terobosan dan pemulihan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Bapak. Karena mereka adalah wakil-Mu Tuhan. Dan kami terlalu percaya Bapak, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, semangat api yang bernyala-nyala untuk melayani pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami mengucap syukur Tuhan, apa yang mereka perlukan sudah Engkau penuhi berlimpah-limpah. Dan mereka tidak pernah kekurangan, karena mereka adalah ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Tuhan, kalau kami pengurus yang lama akan segera berganti Tuhan. Tinggal beberapa bulan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama 2 tahun. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Bapa, tapi karena belas kasihan yang Engkau memberikan bagi kami. Engkau memberikan kami kemudahan. Sehingga setiap program yang sudah tersusun bisa berjalan dengan baik, itu karena Engkau Bapa.
Kami juga mohon ampun Bapa ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama 2 tahun. Mungkin kami melakukan salah di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampun Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan turun atas-Mu Bapa. Supaya Engkau memilih pengurus-pengurus yang baru, pengurus-pengurus yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Pengurus-pengurus yang punya hati untuk melayani Bapa. Pengurus-pengurus yang mau mengorbankan seluruh jiwa, waktu, materi apapun untuk pekerjaan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau kami akan mengadakan rapat di hari Kamis, persiapkan setiap kami Tuhan untuk apa yang kami pertanggungjawabkan selama 2 tahun Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, biarlah api Roh Kudus membakar setiap 5 generasi GBI Gunung Padang tanpa terkecuali, tidak ada yang tertinggal. Api-Mu membakar setiap kami Tuhan, supaya hari-hari ini Tuhan, kami tetap mempertahankan iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami melakukan kehidupan menurut ajaran dan aturan firman-Mu Bapa. Dan kami berani mengatakan tidak untuk dosa. Tapi kami mau mengatakan ya untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa firman-Mu hidup tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan kami berkat kesehatan. Engkau memberikan kami berkat materi Bapa. Engkau memberikan kami berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kesuksesan Engkau berikan bagi generasi Yeremia kami. Perkembangan rohaninya bertumbuh pesat dan menghasilkan buah Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat yang luas, yang lebar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena ini sudah menjadi milik kami Tuhan. Kami percaya dan kami tetap menanti waktu-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami mau deklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami. Engkau ambil alih pemerintahan ini Tuhan. Supaya pemerintahan ini terjadi semuanya melalui tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami bawa bangsa kami dan kota kami terjadi atas kehendak-Mu Bapa. Berkati setiap pemerintahan kami Tuhan. Biarlah pemerintahan kami dikendalikan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Siapkan tanah hati kami kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh subur dan kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Yesus, sebab bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat boleh sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Saya undang kepada hamba-Nya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau ada di tengah kami Tuhan.
Engkau ada di tempat ini, lihat kuasa-Mu yang kudus. Biarlah setiap pribadi, lepas pribadi kami pagi ini, kami boleh dilawat Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu dalam ibadah kami pagi ini, bukan ibadah biasa-biasa, tapi ibadah mendatangkan perkara yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu. Kami rindu setiap umat Tuhan yang datang pagi ini, apapun problem, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya lewat ibadah ini, iman kami dikuatkan, dan kami terus ditaruhkan hati yang tetap percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu pagi ini juga, kami tidak hanya memuji menyembah Engkau, tidak hanya membawa korban syukur kami, tapi bila pagi hari ini kami juga mempersiapkan diri untuk membuka hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan Allah. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, supaya menuntun perjalanan kami di tahun 2026 ini, supaya kami tetap terus melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami pribadi, pas pribadi, dalam keluarga kami, dalam sekolah anak-anak kami, demikian juga di dalam pelayanan pengiring kami akan Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Pakailah bibir mulut lidah hamba-Mu untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Hamba menyadari keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba-Mu belajar taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu selama waktu pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, berkarya, memimpin kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam penyertaan dan berkati Tuhan. Amin. Amin. Terbukti sampai hari ini adalah minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2026. Saya percaya jika kita mengawali di minggu pertama, Tuhan bekerja dan berkarya. Saya percaya di minggu-minggu selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya, dan di tahun-tahun selanjutnya, kita tetap melihat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, percayalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dalam bulan-bulan ini kita masih berbicara dengan tema kita seperti apa yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita di minggu pertama kemarin. Tahun 2026 adalah tahun kurang kompak. Mari kita katakan bersama-sama, tahun 2026 adalah tahun. Oke, yuk kita sebut sama-sama. 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Berikan tos kiri kanan, kerjakan amanat agung bersama-sama. Amin. Nah, saudara kuda kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan bicara tentang isi dari amanat agung Tuhan Yesus. Apa saja isi dari amanat agung Tuhan Yesus itu ya? Saudara udah kasih Tuhan, amanat agung adalah perintah terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau pengikutnya untuk memberitakan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga ya. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19, di situ dikatakan begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Gembala Pembina kita dalam ibadah kita minggu pertama
tanggal 4 Januari kemarin. Gembala pembina kita mengatakan apa? Mengatakan amanat agung yang dipopulerkan oleh seorang bernama Hudson Taylor, seorang misionaris yang ada di daratan Cina pada abad yang ke-19. Amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan amanat agung itu adalah harus ditaati dan dikerjakan. Katakan amin. Jadi amanat agung itu bukan hanya untuk dipikir dan dipertimbangkan sampai memakan waktu begitu panjang, tetapi Tuhan mau amanat agung Tuhan Yesus itu ditaati dan dikerjakan. Amin. Siapa yang mengerjakannya? Kalau konteksnya Tuhan Yesus pada waktu adalah murid-muridnya. Tapi konteks sekarang siapa yang mengerjakannya adalah kita semua. Amin. Oleh kiri kananmu, yang mengerjakan amanat agung itu kita semua. Mungkin bertanya begini, gimana Pak saya mengerjakan amanat agung itu? Ya, maka dari itulah kita akan perhatikan bersama-sama apa isi daripada amanat agung itu, supaya ketika kita mengerti isinya kita dapat melakukannya atau mengerjakannya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang cukup populer, firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini terus diberitakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun lepas tahun terus diberitakan. Dan ayat ini tidak pernah membosankan, tapi ayat ini terus membakar kita supaya kita tetap antusias mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 28, Injil Matius pasal ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Judulnya di situ yaitu bicara tentang perintah untuk memberitakan Injil. Ya, perhatikan Injil Markus pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat ke-16 hingga ke ayat yang ke-20 itu sudah jelas siapa yang disuruh untuk mengerjakan amanat agung itu. Yaitu dalam konteks ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka pergi, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Ya, ternyata pada waktu mereka pergi ke sebuah tempat lalu untuk berdoa, ternyata ketika mereka tahu Tuhan Yesus, lalu beberapa murid di situ dikatakan tadi menyembah Dia. Tetapi juga ada beberapa murid yang ragu-ragu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maksudnya Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu kok nggak usah ragu-ragu, kamu tuh nggak usah bimbang. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, maka dari itu kerjakan apa yang kuperintah kepadamu. Bahkan tidak cukup di situ saja, Tuhan Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Dan Yesus katakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Pergilah, beritakan Injil, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman.
Itu Tuhan Yesus katakan supaya apa? Supaya murid-muridnya tidak ada yang ragu-ragu lagi, tapi percaya. Tapi yang mengerjakan amanat agung sekarang bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi kita semua. Amin. Kita semua, amin. Bilang kiri kananmu, kita semua loh. Karena kita semuanya mengerjakannya, waduh saya percaya setiap minggu ibadah ini pasti penuh semua kursi ini. Oh jawabannya lemas semangatnya. Ya, men, aduh rasanya saya di depan ini jadi agak rada, saudara dong. Ya, kalau saudara saya mengerjakan ini semuanya, nusa banyak saudara. Satu aja masing-masing kita ini satu orang. Ini datang ini berapa orang nih? Ada 100? Kurang lebih 100 orang. Kalau bawa satu orang, besok sudah berapa? 200 bawa satu lagi berapa? Waduh, penuh nggak tempat ini? Penuh. Kita ibadahnya enggak lagi di sini. Di mana? Di gor. Woi, bisa nggak? Kalau kita bawa terus ya nggak muat ini. Mau ibadah sampai 1 hari 7 kali ibadah pun nggak muat. Kemana? Di gor, bilang sama-sama di gor. Bisa nggak terjadi? Bisa. Tadi Ko Hendro pada waktu masuk bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, katanya di mana tadi? Di Iran sedang terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Banyak orang yang menyembah Tuhan, banyak orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube beberapa hari kemarin di daerah Jawa Timur, ya toko-toko museum yang garis keras kalau saya lihat itu, mereka menyampaikan kepada pemerintah untuk apa? Untuk mengadakan hubungan diplomasi dengan negara yang sama yang ditentang, yaitu Israel. Bisa nggak terjadi? Bisa saja, betul nggak? Bisa saja. Kenapa itu terjadi? Bapak dan saudara kasih Tuhan, kalau segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, fenomena-fenomena terjadi, baik itu fenomena alam, fenomena dan sebagainya, itu pertanda bahwa Tuhan itu sebetulnya berbicara dengan kita sebetulnya. Cuman kadang-kali kita tidak peka. Kadang-kali kita itu mah hanya faktor alam. Sebetulnya Tuhan itu menggugah hati saudara saya untuk apa? Mengerjakan apa yang saudara dapat lakukan. Untuk memberikan Injil itu tidak selamanya kita seperti saya ini berkhotbah begini enggak. Kita memberitakan Injil ini, kita rangkul saja teman kita. Kita lagi ngopi kah? Kita lagi makan kah? Kita cerita. Cerita tuh nggak usah panjang-panjang. Bilang aja, waduh kopi ini enak banget ini. Pantas harganya mahal. Ya enggak? Kopi ini enak, pantas harganya mahal. Lalu saudara bilang apa di situ untuk menginjil? Bisa masuk ke? Bisa. Bilang begini, ya semuanya Tuhan yang melakukan. Segala sesuatu yang diciptakan terus pasti baik. Hanya tinggal bagaimana manusia itu mengelolanya dan mengolahnya. Maka dari itu pantaslah kita bersyukur kepada yang buat kopi kita, yang beri kopi buat kita. Tapi yang tidak kurangnya kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah menumbuhkan kopi itu sehingga kopi itu bisa berproduksi. Amin. Cerita itu lalu kita ingatkan, maka dari itu aja kelalaian dengan Gusti Allah. Jangan lupa dengan Tuhan, Dia sudah menyertai kita, melihara kita. Amin. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, bersaksi itu sesuatu yang tidak sulit sebetulnya. Hanya tinggal bagaimana kita mau mengerjakannya atau tidak. Amin. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya buat kita hari ini, apa saja isi daripada amanat agung itu? Apa saja isi dari amanat agung itu yang harus saudara saya kerjakan? Kalau saudara saya sudah ngerti apa itu amanat agung dan apa isinya, saudara saya tidak hanya ngerti apa itu amanat agung, bukan hanya ngerti isinya, tetapi yang Tuhan mau saudara dan saya mengerjakannya. Amin. Kita mengerjakannya. Apa saja isi daripada amanat agung itu? Yang pertama adalah pergilah. Perhatikan ayat yang ke-19. Kan itu pergilah. Ada suatu perintah. Pergilah, kata pergi menegaskan misi penginjilan kepada seluruh dunia. Artinya tidak dibatasi pada daerah atau suku tertentu saja. Tapi skopnya luas. Minggu tanggal 11 kemarin, seorang hamba Tuhan
ya, yang mentamu di tempat ini. Pak Abednego menegaskan apa? Mengatakan GB Gunung Padang harus punya cabang di 18 kecamatan Purbalingga yang ada. Nah, seyogyanya sudah katakan amin. 18 cabang GB Gunung Padang, coba. Nah, mau punya cabang di 18 kecamatan? Mau? Ingatkan lagi, ayo kerjakan amanat aku Tuhan Yesus. Amin. Pergi. Bisa enggak 18 kecamatan? Sejak saya diteguhkan Pak Abed itu, saya terus berdoa, Tuhan, aku mau saya 18 kecamatan, saya akan terus coba telusuri. Mungkin di situ 8 kecamatan itu nanti pasti ada jemaah-jemaah anak-anak Tuhan. Saya ingin supaya 18 kecamatan itu nanti harus ada GBI Gunung Padang. Maksudnya GBI cabang Gunung Padang. Amin. Siap gak mengerjakannya? Jawabannya gak ada lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya diingatkan beliau lagi. Kemarin ketemu dengan saya lagi, dia bilang hal yang sama. Pak Kartomius, saya sudah menubuatkan untuk GB Gunung Padang. Ya, GB Gunung Padang tidak cukup yang ada di Jalan Gunung Padang. Sekarang lihat mana cabang-cabang, mana pos-pos, mana kul-kul yang sudah. Saya mulai berpikir, Bobotsari masuk. Mana jemaat yang Bobotsari? Bobotsari? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Siap jadi cabang ya Gunung Padang Bobotsari? Minggunya tetap ibadah di sini, tapi kita punya pos pelayanan di sana. Amin. Gimana lagi? Boketeja ada Boketeja sih ada. Ada? Boketeja perlu dibuka. Gereja cuma 1 atau 2 di situ. Tapi bukan kita mau ngambil jemaat orang, jangan loh ya. Jangan, tapi kita perintisan. Kita pelayan sana. Di mana lagi? Saya berpikir tahun 2026 harus ada cabang Ibu Gunung Padang. Amin. Saya sudah dikejar-kejar bagian misi yang ada di BPD. Pak Kartomius, kapan ada cabangnya? Saya bilang siap Pak, siap mengerjakan apa yang diperintahkan pada saya. Kalau sudah membuka tuh nanti ada surat-surat yang harus dibuat. Jadi saudara Tuhan, jelas isi daripada amanat agung yang harus gereja Tuhan, saudara saya, jemaat Tuhan Gunung Padang harus kerjakan, yaitu pergi untuk apa? Mengabarkan Injil, kabar sukacita, yaitu menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan kita semuanya. Supaya apa? Supaya banyak orang menangkan. GBI harus punya cabang di 8 kecamatan. Saya bilang katakan amin. Memang itulah isi hati Tuhan, agar gereja Tuhan memberitakan Injil ke segala bangsa, agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, ayat ke-10 hingga ke-11. Bahkan gembala pembina kemarin mengatakan dalam ibadah tanggal 4 Januari kemarin, ada 5 metode yang Yesus pakai untuk menyelesaikan amanat agung. Saudara-saudara saya Tuhan, 5 metode yang Tuhan Yesus lakukan. Saya itu menyimak lebih dulu, saudaraku Tuhan. Sebelum didengarkan di gereja, saya sudah dengar di kantor. Saya dengar terus. Udah dengar di kantor, udah dengar gereja, saya dengar lagi di rumah. Udah berapa kali? Berkali-kali. Kenapa? Saya ingin nangkap pesan itu. Makanya hari ini kalau saya tanya kepada Pak Ibu, masih ingat enggak apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina kemarin? Mungkin poin-poinnya sudah lupa. Betul enggak? Sekalipun mungkin ada yang nyatat, ya. Tapi sebagian yang besar kadang-kala lupa. Lalu apa sudah dikasih Tuhan? Apa yang dilakukan, ya? Metode apa yang Yesus pakai untuk menyelesaikan amanat agung? Ada 5 metodenya kemarin yang Gembala Pembina tegaskan, dan ini disampaikan kepada cabang-cabang, kepada gereja-gereja yang ada di bawah pengembalaan GB Gatot Subroto Jakarta. Bukan hanya kita toh, ya. Bahkan saya terus diingatkan oleh Ketua Suprayon 2 Bandung, Pak Henry, Pak Kartomius, ingat pesan Gembala Pembina. Ya. Ingat, jangan lupa pertemuan ke Bandung.
tahun 2026 kita atur waktu supaya nanti setiap bulan gantian, mungkin nanti WL-nya berangkat supaya dapat apinya di sana. Apalagi pendoanya berangkat gantian. Siapa lagi? Oh, pemusiknya berangkat. Siapa lagi? Oh, bagian tamborinnya berangkat. Supaya apa? Supaya kita dilengkapi. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa 5 metode yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan amanat agung yang Gembala Pembina sampaikan? Yang pertama, sampaikan Injil kepada segala bangsa atau kepada semua orang. Yang kedua, perlengkapi para murid agar bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan memberikan pertolongan. Yang keempat, berdoa terus menerus. Lalu yang kelima, buka gereja baru di mana-mana, termasuk di 18 kecamatan yang ada Purbalingga. Amin. Itu tugas kita semua. Amin. Itu tugas kita semua. Oleh karena itu, supaya kita melihat ada suatu terobosan, ada banyak orang yang boleh percaya pada Tuhan, saudara dan saya suka atau tidak suka, apapun profesi kita, ayo kita berjalan mengerjakan panggilan Tuhan. Dengan kata lain, pergi. Berikan tas kiri kanan, bilang, mari kita pergi. Pergi kemana Pak? Ke pasar? Oh, bukan. Maksud saya itu udah jelas, pergi kemana? Bersaksi. Amin. Menceritakan kasih Tuhan yang kita sudah alami, supaya orang lain pun mengerti bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Maka dari itu, supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, kita harus pergi menyaksikan itu. Yang kedua, apa isi daripada amanat agung Tuhan Yesus yang harus saudara dan saya kerjakan? Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku, artinya kita pergi memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Tujuannya adalah supaya semua orang percaya Yesus dan diselamatkan serta menjadi murid Kristus. Yang dimaksudkan dengan murid di sini pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bapak Ibu bisa mencatat dalam Injil Matius pasal 20 ayat pertama hingga 4. Di situ Yesus memanggil ke-12 murid atau ke-12 rasulnya. Ya. Siapa yang dimaksud oleh murid itu adalah mereka yang diajar oleh Yesus sendiri selama kurang lebih 3,5 tahun. Jadi murid itu orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, kemudian diajar. Tidak cukup dipilih, tapi diajar. Maka dari itu, setiap saudara saya, jika mau untuk apa? Menjadikan bangsa semua bangsa murid Tuhan Yesus, kita harus mau diajar. Diajar oleh apa? Firman. Kapan saja, di mana saja. Yang pertama dalam ibadah. Yang ketiga, lihat ibadah-ibadah lain di gereja kita. Salah satu di KUL. Di KUL itu kan gantian renungan firman Tuhan, betul enggak? Ada yang pertama mau bawa renungan firman Tuhan, bawa renungan firman di KUL, yang bersaksi begini, waduh, waktu saya disuruh gembala KUL, saya menyampaikan renungan firman Tuhan, waduh, panas dingin, di rumah persiapan sudah enggak kurang-kurang, pada waktu hari-hanya, waktu mau tugas, padahal AC juga banyak, bisa keringatan kayak seperti buah jagung, duduk keringatan. Kenapa? Oh, aku mau bawa renungan hari ini. Saudara konstituen, pengalaman itu juga saya pernah alami, saudara. Pengalaman itu pernah saya alami. Untuk belum menyampaikan firman Tuhan, baru disuruh berdoa. Disuruh doa apa? Doa pagi, saudara. Dalam doa pagi saya disuruh berdoa. Karnomius, besok doa pagi kamu yang pembukaan. Nanti ya renungan nih, waduh, saya bilang siap. Waktu pertama dibilang gini, siap, enteng. Dalam pemikiran saya itu enteng. Lalu setelah begitu, tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya ambil kertas, saya catatlah kertas saya, kurang lebih seginilah kertas. Karena doa pagi, jadi saya katakan selamat pagi Tuhan Yesus.
pagi ini kami bersyukur bisa mengikuti doa pagi. Kalimatnya sih jelas, tapi waktu saya disuruh berdoa, kalimat yang saya tulis semuanya buram semua. Maksud, ngerti nggak? Nggak saya baca, kok kalimatnya kok nggak pas gitu loh. Akhirnya apa? Semua udah otomatis sudah doa. Ujung-ujungnya amin. Nggak tahu apa isinya, tapi yang jelas amin. Apakah kalau mau renungan firman Tuhan? Waduh, saudaraku, nggak mudah. Nggak mudah, butuh persiapan panjang, waktu doanya panjang, hati juga, aduh dipersiapkan betul saudara kasih Tuhan. Kalau saya ini sudah sepertinya gampang ngomong tuh nggak mudah saudara, nggak mudah. Jadi saya berdiri di sini nih konsentrasi pikir tuh Tuhan apa yang mau saya ke Tuhan. Kadang-kadang nyerocos tapi juga nggak terkendali karena memang Tuhan sudah tuntun ya. Tapi untuk bisa melakukan ini semuanya tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Amin. Hatimu tetap terus tuju kepada Tuhan. Makanya tadi pada waktu pesan Voice of Pentecost tadi disinggung apa tentang pujian penyembahan ya. DNA kita kan Pondok Daud, betul enggak? Jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat. Bilang apa tadi? Pujian penyembahan fokusnya kepada diri mereka, egosentris. Fokusnya diri mereka. Kemudian penyembah itu bertopeng. Tahu bertopeng? Namanya topeng. Mulutnya sih menyembah Tuhan, mengaku Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Tuhan mau ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hatimu yang tulus, dengan hatimu yang bersih, dengan hatimu yang benar-benar kepada Tuhan. Kalau engkau menyembah Tuhan dengan hatimu yang sungguh-sungguh mahasiswa, saya percaya hadirat Tuhan nyata di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Amin. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu belajar kepada gembala pembina tuh, Pak Niko tuh kalau dia memuji Tuhan biasa sebetulnya. Enggak tuh banyak ngomong juga enggak. Tapi kalau udah memuji Tuhan, kenapa kok hati kok langsung kayak teduh banget. Tuhan, beri aku hati seperti waktu memuji Tuhan tuh bukan hanya aku hafal lagu, tapi aku mau tangkap pesan lagu itu. Apa pesan lagu itu buat diriku, supaya aku sampaikan kepada yang lain. Ini masukannya kepada WL, singer, untuk pemimpin-pemimpin pujian selanjutnya. Ya, jemaat kita ini ada yang tua, ada yang muda, ada yang generasi milenial. Lagunya disesuaikan. Amin. Karena berapa jemaat bilang begini, Om, saya ikut ibadah, saya nggak bisa nyanyi. Kenapa? Lagunya baru semua. Kemudian bahasa Inggris, waduh, nyong ora yang ngerti bahasa Inggris ya kepriwen maning. Boleh bahasa Inggris, mungkin besok Natal, boleh Natal di SMK toh. Besok Natal tempatnya dipakai untuk Natalan SMA, SMK. Di tempat ini, karena anak-anak pelajar, boleh lah, heboh, mau bahasa Inggris kan, mau bahasa Jerman, monggo lah, silakan. Tapi ternyata ada beberapa jemaat Tuhan, Om,
lagunya agak susah aku mengerti. Oke, bukan berarti salah nyanyi bahasa Inggris, enggak salah. Saya juga kapan-kapan mau bahasa Inggris kalau bisa. Tapi ini saya bilang, oh ya terima kasih buat catatan. Jadi yuk kita lagu, mungkin lagunya jadul, tapi pesannya apa sih? Orang udah nangkap duluan nih. Kita nggak banyak ngomong, sudah nangkap duluan ini pesannya. Misalnya kayak begini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu nangkap pesannya? Nangkap toh? Apa pesannya? Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Wes nangkep. Biarlah kuasa pujian itu bekerja supaya orang lain yang muji itu dia diberkati Tuhan, dia mengalami latan Tuhan, dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Mungkin dia bisa menangis, Tuhan terima kasih. Pujian ini menegurku, pujian ini meneguhkan aku. Dan puji ini memberkati aku. Saya tidak ngerti apa yang Bapak hadapi, tapi saya rindu lihat firman, lihat pujian dinaikkan. Pulang di tempat ini, hati kita dikuatkan, hati kita diteguhkan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya saudara dikasih Tuhan. Jadi yang dimasukkanmu di sini tadi ya. Yang ketiga adalah mereka yang diajar Yesus sendiri sama 3,5 tahun. Yang kedua mereka yang hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup dan diberikan kuasa. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, dia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Karena itulah goal yang kita capai sebagai orang percaya. Selanjutnya yang dimaksud dalam murid di sini adalah mereka yang telah dipersiapkan untuk pergi dan diutus memberitakan Injil. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20 tadi. Agar apa? Agar amanat agung Tuhan Yesus dapat dituntaskan. Amin. Amin. Amanat agung dituntaskan. Ya. Kan itu sudah dikasih Tuhan. Supaya kita dapat mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki berapa karakter ya, yang kemarin juga disinggung oleh gembala kita. Apa karakter yang harus kita miliki supaya kita dapat dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan Yesus rindukan gereja Tuhan miliki? Apa itu karakternya? Yaitu miliki karakter sebagai seorang anak kecil. Anak kecil itu tergantung penuh kepada orang tuanya dan ia tulus. Kemudian miliki karakter seorang apa? Seorang prajurit. Seorang prajurit tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk menyenangkan hati komandannya. Ya, itu karakter seorang prajurit. Kemudian seorang apa? Karakter olahragawan. Karakter seorang olahragawan bertanding dia tidak sembarangan, tapi mengikuti aturan main yang ada. Itu seorang olahragawan. Aturan mainnya dipakai. Selanjutnya miliki apa lagi? Miliki karakter seorang petani, yaitu bekerja keras, berjuang tanpa menyerah. Miliki karakter-karakter seperti itu. Kalau kita memiliki karakter seperti itu, saya percaya saudara saya akan menjadi alat Tuhan untuk
mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu sudah dikasih Tuhan. Bapak Ibu bisa mencatat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-10. Ya. Jadi sudah 2 isi daripada amanat agung. Yang kedua tadi apa? Jadikan semua bangsa muridku. Yang ketiga baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi itu isinya. Jangan sampai lagi amanat agung itu apa sih? Apa sih isinya? Nah, saudara harus paham itu, kemudian harus mengerjakannya. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Alkitab menerangkan dan dengan jelas bahwa baptisan air itu adalah yang pertama sebagai materai kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 4 hingga ke-5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam ayat lain, dalam Titus pasal ke-3 ayat 5 hingga ke-6 dan seterusnya. Ya. Apa sih baptisan air itu? Yang pertama sebagai materai kelahiran baru, yang kedua hidup lama dengan segala dosanya dikuburkan. Hidup baru di dalam Kristus dimulai. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bilang begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Biasanya kan di gereja kita nih kan bulan April, Agustus, Desember itu ada baptisan air. Dan setiap anak-anak yang mau dibaptis, setiap jemaat mau dibaptis, dia mengikuti pelajaran tentang baptisan air. Supaya apa? Supaya jangan sampai pada waktu dibaptis air dia tidak ngerti dasar firman-Nya. Tapi dia ajar dulu waktu yang singkat. Supaya apa? Supaya pada waktu mereka dibaptis, mereka ngerti apa sih baptisan air itu. Amin. Amin. Jangan asal-asal, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Kapan? Kalau Pak Pendeta bisa, ya besok. Enak banget. Ya. Harus ikuti aturan mainnya. Berapa tahun yang lalu ada dia seorang pengacara, ya, lawyer. Dia ada di Jakarta. Datang ke gereja, ketemu saya, bilang, ketemu saya. Namanya siapa, dari mana? Dia bilang, saya dari Jakarta Pak, saya seorang lawyer, saya ke Purbalingga, mau ketemu calon istri saya, orang Purbalingga. Pak, kira-kira bisa nggak memberkati kami Pak? Kalau udah memberkati sini, kira-kira butuh biaya berapa Pak? Nanti saya semuanya tak biaya. Ya, cerita panjang lebar. Mau berapapun yang Bapak minta, saya siap keluarkan duit. Ceritanya begitu. Lalu saya bilang, Pak terima kasih kita bisa ketemu, saya bisa kenal Bapak. Tujuannya jelas, mau ke Purbalingga pingin diteguhkan dalam pernikahan. Ya, yang pertama saya bilang gini Pak, di tempat kami ini kalau mau diberkati minimal 4 bulan. 4 bulan ini sudah berkas tuh sudah masuk ke tempat kami. Jadi dengan kata lain, kalau Bapak tiba datang minta diberkati, maksud saya bilang begini, saya nggak bisa. Kenapa? Saya harus telusuri dulu. Orangnya ini tinggal di Jakarta, profesi sebagai lawyer. Jangan sama nanti saya berkati di sini ternyata wis nikah yang kesekian kalinya. Repot kan saya, betul nggak? Walaupun mau dikasih uang banyak, saya mau dikasih uang senang-senang saja saya. Tapi kalau saya dia lakukan tuh saya bilang saya tetap butuh uang, tapi caranya nggak mau begitu. Ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik dapat uang. Dikasih uang misalnya 200 juta, besar nggak? Besar ya Pak. Bisa jalan-jalan ya. Bisa. Kemana jalan-jalan? Ya minimal Purwokerto, Jakarta, Surabaya, Jogja, keliling. Tapi caranya dapat uang. Alah, sorry. Saya bilang sorry Pak, saya nggak bisa lakukan itu. Kenapa sih Pak?
takut saya nggak bisa bayar. Oh, saya bilang bukan begitu Pak. Aturan mainnya kita pakai. Tapi kalau Bapak mau diberkati, saya akan cari solusinya. Saya kasih beberapa teman-teman. Silakan hubungi yang bersangkutan. Mungkin beliau bisa lakukan. Tapi kalau teman saya, sorry ya Pak, ini 4 bulan. Berapa bulan? Yang kencang berapa bulan? 4 bulan. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu yang sudah mau merit, ya kalau sudah mempersiapkan diri, ingat loh ya, 4 bulan. Jangan ujuk-ujuk, Om. Makasih ya datang. Om bisa nggak ketemu? Jam berapa di rumah? Oh jam sekian datang. Langsung bawa buah banyak, bawa ini. Saya nggak akan pernah tergoda dengan buah saudara yang bawa saudara, enggak. Saya ikuti aturan, sampaikan. Oh mau diberkati? Iya Pak. Tinggal berapa bulan? Oh masih lama Pak, 1 tahun. Oh masih 1 tahun, aman. Tapi minimal 4 bulan loh ya. Jangan gerasak gerusuk loh ya Bang. Harus aturan mainnya jalan. Oh begitu ya Pak. Apa yang dipersiapkan? Kalau belum dibaptis, dibaptis dulu. Nah ini tadi kan materi tentang baptisan. Dibaptis dulu. Ya. GBI itu harus baptis selam. Oh selam. Baptis. Apalagi kansing pranikah. Kansing pranikah itu harusnya berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan. Saya kebut 4 kali pertemuan. Berapa kali? 8 kali. Saya kebut 4 kali pertemuan. Mumet enggak? Oh materinya banyak saudara. Fokus. 4 kali selesai. Oh coba. Kilat toh. Apalagi pendeta. Formulir 2 loh ya. Calon perempuan terus laki teman 2 loh diisi. Ngisinya jangan kompromi sendiri. Kok susah ya diberkati. Saudara Tuhan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kok GBI cuma 4 bulan kok bilang susah lagi. Bilang kiri kanmu jangan bilang begitulah ya gitu. Itu sudah toleransi yang banyak. Saudara bersyukur punya gembala seperti saya. Yes, enggak lah. Ini kan intermezzo saja lah. Dikira nggak ada disiplin. Yo, saya nggak pernah tergoda dengan wah saudara bawa buah kah, saudara bawa martabak kah ya, saudara bisa makan bersama-sama. Tapi aturan main tetap jalan. Amin. Salah satu dibaptis ya. Lalu selanjutnya baptis itu adalah yang kedua tadi, hidup lama dengan segala dosanya dikuburkan dan hidup baru dalam Kristus dimulai. Ya. Lalu pendukungnya 2 Korintus 5:17. Yang selanjutnya, apa itu baptisan air? Baptisan air adalah bersama-sama Kristus, mati, disalibkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Galatia 2:9. Ayat 9 dan seterusnya, ya. Aku telah menyalibkan, ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, apa itu baptisan air? Baptisan air menjadi murid Kristus yang sah. Jadi kalau mau dibaptis jangan main-main, tapi sungguh-sungguh, sebab kita menjadi murid Kristus yang sah. Amin. Masih siap firman Tuhan ini? Panjang loh. Siap? Kelihatan sudah mulai redup pemandangannya ya. Saudara tinggal satu saja. Selesai ini, selesai. Yang keempat, apa isi daripada amanat agung? Yang keempat, ajarlah mereka. Ya, jadi orang-orang yang sudah percaya Tuhan tuh nggak cukup dah jadi anggota gereja, nggak, harus diajar ya. Setiap orang percaya harus diajar untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang diperintahkan oleh Yesus, salah satunya apa? Mengerjakan amanat agung ini tadi. Pergi, ya, baptislah, dan jadi kalau bangsa murid dan sebagainya, ya. Jadi ini sudah dikasih, ajarlah mereka, ya. Apa saja yang diajar? Salah satu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, mengasihi Allah.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri. Di dalam Injil Lukas pasal 10:27, kemudian Ulangan 6 ayat yang kelima, ya. Selanjutnya, memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang mau belajar, diajar oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, supaya kita dapat mengajar orang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu, sebagai menutup firman Tuhan, sebagai orang percaya dan menjadi murid Kristus, kita punya tanggung jawab, yaitu untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan cara apa? Yang pertama, pergilah. Yang kedua, jadilah semua bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, ajarilah mereka mengerjakan apa menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama berdiri bersyukur untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan kemuliaan telah turun di tempat ini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, kuasanya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan telah turun bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu, kami gereja-Mu boleh bersama-sama menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Baiklah pujian penyembahan kami demi kegalauan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, yang bicara tentang isi daripada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar isi daripada amanat agung Tuhan Yesus. Kami diperintahkan untuk pergi, kami diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kami diperintahkan untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami juga mengajar mereka lewat kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan, dan juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, dan juga boleh mengajak orang lain untuk terus hidup dalam kebenaran, dan lebih untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus untuk bekerja atas kami semuanya. Tidak seorang pun yang kelewati, tapi pagi ini semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan mata kami, hati kami terus dijadikan Tuhan untuk terus melihat tugas dan tanggung jawab kami ke depan, supaya kami tidak menjadi pribadi yang fasif, tapi kami menjadi pribadi yang aktif untuk mengerjakan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami juga akan mengurapi anak-anak KID yang ibadah pagi ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita arahkan tangan kita ke depan, kita berdoa buat anak-anak KID yang hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, sebelum hamba-Mu mengurapi anak-anak KID yang hadir dalam ibadah pagi ini, kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh secara fisik, pertumbuhan mereka sehat, demikian juga secara psikologis mereka menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anugerahkan Tuhan kesehatan, anugerahkan kepintaran bagi mereka, supaya mereka Tuhan menjadi alat-alat Tuhan di zaman mereka Tuhan nanti, supaya mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Oleh karena Tuhan, anugerahkan hati buat mereka supaya semakin mencintai Tuhan, mengasihi orang tuanya, dan juga mengasihi guru-guru yang membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah anak-anak ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka masing-masing. Jika ada antara keluarga mereka yang mengenal Tuhan, orang tua mereka, pakai anak-anak ini Tuhan untuk dapat membawa orang tua mereka untuk mengenal Tuhan. Dan berkati guru-guru yang sudah membimbing, mengarahkan mereka. Kau beri kesabaran dan hati untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan.
Tuhan telah turun, kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan telah turun atas kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiran melihat kuasa Yang Kudus sehingga ibadah kami pagi ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya karena pimpinan Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini semuanya untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu, dan setiap kami yang hadir, baik anak-anak sampai kepada orang dewasa, boleh diberkati Tuhan. Apa saja yang pergumulan yang kami hadapi, kami percaya pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semua. Sehingga ketika kami pulang tempat ini, pengalaman kami pribadi bersama Engkau hari ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terlebih kami dapat mengerjakan panggilan kami untuk menjadi saksi-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau terus mengurapi, Engkau terus memakai mereka supaya menjadi alat yang luar biasa dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang dilayani mereka untuk selanjutnya. Terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Ibadah raya kedua nanti sore, Tuhan juga yang memberkati. Ini doa kami dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari ini. Dia memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan usahamu. Tuhan juga memberkati pelayanan akan Tuhan, serta memberkati anak-anak dan sekolah anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketahuilah Tuhan tidak hanya memberkati kita, tapi Tuhan juga yang melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan hati bersyukur, yang membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih-Nya yang sempurna di dalam putranya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian dipersudang indah di dalam kuasa Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.